Obrolan Hukum Indonesia, kembali bersama Obrolan Hukum Indonesia. Pada program kali ini akan membahas mengenai perjanjian bernama. Perjanjian bernama sangat penting untuk kita ketahui, sebab di dalam undang-undang secara garis besar perjanjian bernama itu diatur di dalam KUH Perdata, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut sering kita temukan di dalam seluruh aspek usaha atau bisnis kita. Salah satunya adalah perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja, persetujuan perdata, perkumpulan hibah dan seterusnya. Di mana perjanjian-perjanjian ini disebut sebagai perjanjian bernama karena perjanjian ini ditemukan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada buku 3. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memberikan kesempatan kepada rekan kita, Magister Kenotariatan Untar, yaitu Saudari Lin Chusen, akan menyampaikan materi terkait dengan perjanjian bernama. Namun sebelum dipaparkan materi tersebut, terlebih dahulu saya mengundang kepada sahabat Obrolan Hukum Indonesia untuk memberikan like, subscribe, komen, dan juga men-share materi ini untuk penyebaran luasan pengetahuan hukum di tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu, kesempatan ini dipersilahkan kepada Saudara Lin Chusen. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Untuk perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Dasar hukumnya itu pasal 1319 KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak, dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Nah, seterusnya adalah perjanjian jual beli. Nah, dalam perjanjian bernama ini dikelompokkan menjadi beberapa perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian jual beli. Jadi kalau perjanjian jual beli sendiri adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan sedangkan pihak kedua sebagai pembeli. Dalam perjanjian ini, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak kedua berhak menerima barang, sedangkan pihak pertama berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak kedua itu berkewajiban membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak pertama berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah dibeli untuk terjadinya perjanjian ini. Dasar hukumnya itu diatur di pasal 1457 KUHP Perdata. Yang kedua itu contoh perjanjiannya itulah perjanjian tukar menukar. Kalau perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, yaitu kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Diatur di pasal 1451 KUHP Perdata. Nah, berikutnya adalah perjanjian sewa menyewa. Contoh perjanjian sewa menyewa itu kayak misalkan sewa kamar, sewa apartemen, sewa mobil, dan lain-lain. Nah, untuk perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda menurut batas waktu yang telah disepakati. Suatu perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu waktu tertentu, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Terus juga dalam perjanjian sewa menyewa ini memikul dua kewajiban pokok, yaitu membayar uang sewa pada waktunya, memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah itu barang miliknya sendiri. Dasar hukumnya itu di pasal 1548 KUHP Perdata. Contoh yang terakhir itu adalah perjanjian melakukan pekerjaan atau perburuhan yang didasari oleh hukum pasal 1601A KUHP Perdata yang berisi tentang perjanjian kerja adalah suatu perjanjian saat pihak yang satu, yaitu si buruh, mengikatkan dirinya untuk berada di bawah perintah pihak yang lain, yaitu si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Terus dalam perjanjian ini juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu perjanjian perburuhan yang sejati atau arbits overeenkomst, perjanjian pekerjaan borongan, perjanjian pekerjaan pelayanan jasa, dan lepasan. Sifat-sifat perjanjian perburuhan yang sejati adalah adanya hubungan antara buruh dan majikan, adanya gaji untuk para buruh yang sudah ditetapkan,
adanya masa akhir bekerja, misalnya pensiun atau habis masa kontraknya, adanya uang pesangon atau uang pensiun dan yang sejenisnya. Demikian materi hukum perjanjian yang disampaikan oleh Saudara Lim Chusen, yaitu perjanjian bernama. Bila mana ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada obrolan hukum Indonesia, dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram, Telegram, dan juga melalui Facebook yang kami siapkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi sahabat obrolan hukum Indonesia. Salam sukses dan sehat selalu.